Mari belajar matematika dengan materi lingkaran bersama Tati Mulyati. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, share, dan komen ya bila bermanfaat. Dan di subscribe. Lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu bangun datar yang memiliki satu sisi dengan simetri putar dan lipat yang tak terhingga, dan memiliki titik sudut tengah 360 derajat yang sama dengan bangun datar yang lain. Benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita seperti roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, uang logam, dan alat musik yang berbentuk lingkaran. Nah, coba perhatikan dari gambar nomor 1 di bawah sebelah kanan, kita bisa menyebutkan sifat-sifat bangun lingkaran. Sifat-sifat bangun datar lingkaran yaitu A. Hanya memiliki satu sisi, B. Tidak memiliki titik sudut, C. Memiliki simetri lipat tak terbatas, D. Memiliki simetri putar tak terbatas, E. Jarak dari titik pusat ke sisi manapun selalu sama. Pada gambar nomor 2 ada sebuah roda yang terdapat jeruji dengan panjang yang sama dan berpusat di porosnya. Poros di tengah merupakan titik pusat lingkaran. Begitu juga dengan jam dinding, biang lala, hula hoop, semuanya berpu pada porosnya. Lingkaran sebenarnya tidak memiliki sisi, melainkan tersusun atas titik-titik sudut yang tidak terhingga, sehingga membuat garis melingkar yang sering kita sebut satu sisi lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, yang perlu diketahui dari rumus bangun lingkaran adalah titik pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, apotema, dan tembereng. Coba perhatikan gambar lingkaran di samping. Keterangan bagian-bagian atau unsur-unsur lingkaran. 1. Pusat lingkaran atau titik O. Nih ya, yang titik O ini adalah sebuah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Titik pusat lingkaran mempunyai jarak yang sama dengan semua titik pada tepi lingkaran. Ya, seperti ini. Berikutnya, jari-jari lingkaran, garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan sembarang titik pada tepi lingkaran seperti OA, OD, OE, OB, OC. Berikutnya, diameter lingkaran. Ini AB ya, diameter lingkaran itu AB. Adalah garis yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran dengan melalui titik pusat, dan disebut juga tali busur terpanjang. Ya, ini melalui titik pusat titik O ya. AB itu adalah diameter. Berikutnya tembereng. Tembereng ini sini ya, A, C, A. Ini wilayah yang ada di tengah-tengah ini adalah tembereng. Ada daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busur. Nah, berikutnya juring. Juring itu adalah O, B, C. Ini daerah yang ini ya, yang dibatasi oleh jari-jari. Adalah daerah yang dibatasi busur dengan dua buah jari-jari. Busur itu AC ini yang melengkung, ini adalah busur. Adalah garis berbentuk lengkung pada tepian lingkaran. Tali busur AFC. Tali busur ini AFC ya. Yang tali ini adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tanpa melalui titik pusat. Ini AFC ini adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tapi tidak melalui titik pusat ini ya. Berikutnya apotema.
Apotema OE nih. OE ini adalah apotema ya. Adalah bagian lingkaran berupa garis penghubung yang paling pendek yang menghubungkan tali busur dengan pusat lingkaran dan selalu tegak lurus dengan tali busur. Rumus luas keliling, diameter, dan jari-jari lingkaran. Luas atau disingkat dengan L adalah pi kali R pangkat 2 atau bisa juga ditulis L itu adalah luas sama dengan pi kali R kali R. Nah, sekarang keliling atau K adalah pi kali D. Nah, D itu diameter atau keliling K sama dengan pi kali 2 kali R. Nah, berikutnya diameter atau D adalah 2 kali R, 2 kali jari-jari ya. Nah, sementara jari-jari sendiri adalah R adalah diameter dibagi 2 atau setengahnya diameter. Jari-jari atau R adalah keliling dibagi 2 dikali pi. Jari-jari atau R sama dengan akar dari luas dibagi pi. Nah, sementara pi sendiri nilainya adalah 22/7 atau kalau dibuat ke desimal jadi 3,14. Nah, coba kita praktekkan pada contoh soal. Nomor 1. Sebuah lingkaran yang mempunyai diameter 14 cm, tentukan luas dan kelilingnya. Mari kita selesaikan. Caranya yaitu dengan diketahui diameter lingkaran adalah 14 cm, maka kalau diameternya 14 cm berarti jari-jarinya 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Kemudian ditanyakan berapa luas dan kelilingnya. Nah, mari kita jawab. Kita tulis dulu rumus luas lingkaran ya. Luas lingkaran adalah pi kali R kali R. Nah, kita masukkan angka-angkanya, sejajarkan sama dengannya. Pi-nya 22/7, nilainya kali R kali R. R-nya kita tahu 7 cm. Berarti kali 7 cm kali 7 cm. Nah, sekarang perhatikan ini 7 yang di bawah dengan 7 yang di atas. Ini penyebut sama dengan yang di atas ini bisa dibagi ya. Hasilnya 1. Berarti tinggal 22 kali 7. Nah, 22 kali 7 sama dengan 154 cm persegi ya. Karena ini cm dikali cm. Nah, berikutnya keliling. Keliling, rumus keliling adalah pi kali D. Sama dengan pi-nya 22/7 kali diameternya kita tahu 14 cm. Nah, kita tahu 14 bisa dibagi 7. Hasilnya adalah 2. Berarti tinggal 22 kali 2 cm sama dengan 44 cm. Jadi luas lingkaran adalah 154 cm persegi, sedangkan keliling lingkaran sama dengan 44 cm. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah lingkaran yang mempunyai keliling 88 cm, tentukan panjang jari-jari, diameter, dan luas lingkaran. Mari kita selesaikan. Nah, diketahui keliling lingkaran adalah 88 cm. Terus ditanyakan berapa jari-jari, diameter, dan luas lingkaran. Mari kita jawab. Nah, pertama kita untuk menentukan jari-jari ya sama diameter kita cari dulu, karena di sini yang diketahui adalah keliling, maka kita mencari jari-jari sama diameternya dengan cara memakai rumus keliling. Maka tulislah rumus keliling tersebut, yaitu keliling sama dengan pi kali D. Masukkan angka-angkanya. Keliling sama dengan 88 cm sama dengan pi-nya 22/7 kali D. Karena diameter belum diketahui. Nah, untuk mencari D itu berarti D sama dengan 88 cm dibagi 22/7. Nah, dengan begini berarti berlaku perhitungan pecahan. Pembagian pecahan ya. Berarti D sama dengan 88 cm. Nah, tanda bagi ini dirubah menjadi kali. Nah, 22/7 dibalik menjadi 7/22. Nah, di sini kita bisa lihat 88 sama 22 bisa dibagi ya. Yaitu 88 dibagi 22 sama dengan 4. Berarti tinggal D sama dengan 4 kali 7. Berarti D sama dengan 28 cm. Nah, sudah diketahui D-nya sama dengan 28 cm. Nah, kita cari jari-jarinya. Kita tahu jari-jari itu adalah diameter dibagi 2 atau setengah dari diameter. Berarti tinggal dibagi ya 22.
diameternya 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Berarti jari-jarinya sama dengan 14 cm. Nah, untuk mencari luas, karena kita sudah mengetahui jari-jarinya, tulislah rumus luasnya ya. Luas sama dengan pi kali R kali R. Sama dengan luas kita sejajarkan, tulisnya pi-nya nilainya 22/7 kali 14 kali 14 cm. Nah, di sini kita tahu 14 bisa dibagi 7 ya. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Berarti ini tinggal luas sama dengan 22 kali 2 cm kali 14 cm. Hasilnya yaitu sama dengan 616 cm persegi. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah lingkaran yang mempunyai luas 2464 cm persegi, tentukan panjang jari-jari, diameter, dan keliling lingkaran. Penyelesaiannya, diketahui luas lingkaran sama dengan 2464 cm persegi, terus ditanyakan berapa jari-jari, diameter, dan keliling lingkaran. Mari kita jawab. Nah, karena yang diketahui adalah luas dan ditanyakan jari-jari, diameter, dan kelilingnya, mari kita dicari dengan memakai rumus luas. Maka tulislah rumus luas tersebut, yaitu luas lingkaran sama dengan pi kali R pangkat 2. Kita tahu luas lingkaran sama dengan 2464 cm persegi, sama dengan pi-nya 22/7 kali R pangkat 2. Ya, karena R-nya belum diketahui. Nah, untuk mencari R pangkat 2, mencari jari-jarinya, kita balik ya, R pangkat 2-nya simpan di sini. Berarti sama dengan 2464 cm persegi dibagi 22/7. Nah, ini berlaku hukum perhitungan pembagian pecahan. Nah, R pangkat 2 sama dengan 2464 cm persegi dikali. Nah, ini tanda bagi dirubah menjadi dikali. Dengan syarat 22/7-nya dibalik ya, menjadi 7/12. Nah, di sini ternyata 2464 bisa dibagi dengan 22 ya, hasilnya yaitu 112. Berarti tinggal 112 cm persegi dikali 7. Nah, hasilnya sama dengan 784 cm persegi ya. Maaf, ini kurang perseginya. Nah, untuk mencari R, di sini kan R pangkat 2 sama dengan 784 cm. Nah, makanya untuk mencari R, berarti R sama dengan akar dari 784, yaitu sama dengan 28 cm. Nah, ini udah ketahuan ya, R jari-jarinya sama dengan 28 cm. Nah, untuk mencari diameternya berarti tinggal diameter sama dengan jari-jari dikali 2 sama dengan 56 cm. Nah, untuk mencari kelilingnya, karena diameter kita udah ketahuan, maka tulislah rumus keliling ya. Itu pi kali D. Nah, kita tulis pi-nya sama dengan 22/7, sementara diameternya sama dengan 56 cm. Nah, kita tahu 56 bisa dibagi 7, yaitu dapat 8. Nah, berarti tinggal sama dengan 22 kali 8 cm. K sama dengan 176 cm. Bisa dimengerti sampai sini? Udah mulai mengerti ya. Berikutnya, rumus luas bagian-bagian lingkaran. 1. Kita tahu lingkaran itu ada yang lingkaran penuh, satu lingkaran, ada yang 3/4 lingkaran seperti ini, ada juga yang setengah lingkaran, ya yang satu lingkaran dibagi 2, ada juga yang 1/4 lingkaran, yaitu satu lingkaran dibagi 4. Nah, untuk rumus setiap bagiannya seperti satu ini, rumus 1/4 bagian lingkaran yaitu rumusnya sama dengan luas sama dengan 1/4 dikali pi dikali R pangkat 2. Berikutnya, untuk rumus setengah bagian lingkaran yaitu luas sama dengan setengah dikali pi dikali R pangkat 2. Berikutnya rumus 3/4 bagian lingkaran yaitu luas sama dengan 3/4 kali pi kali R pangkat 2. Nah, contoh soalnya ya. Nah, 1 atau A, sebuah bangun yang berbentuk 3/4 lingkaran dengan panjang jari-jarinya 10 cm, tentukan luasnya. Nah, jawab, karena yang ditanyakan luas berarti kita tulis rumus luasnya ya, yang 3/4 bagian. Luas sama dengan 3/4 dikali pi dikali R
pangkat 2. Kita tulis masing-masing 3/4 dikali. Pi kita gunakan 3,14 karena jari-jarinya 10 ya. Tidak bisa dibagi 7. Berarti kita gunakan pi-nya yang 3,14. Berarti 3,14 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 3/4 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2 itu artinya 10 dikali 10. Hasilnya sama dengan 100. Nah, sama dengan 3/4 kali 3,14 dikali 100 itu hasilnya 314. Nah, ini kita kalikan ya, 3 kali 314 sama dengan 942 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 235,5 cm persegi. Jadi luas 3/4 lingkaran sama dengan 235,5 cm persegi. Mudah dipahami kan? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa, kalau belum paham diulang-ulang lagi videonya ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen ya bila bermanfaat dan di subscribe.